Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas 1B absen 4 dengan NPM 25862060023. Kereta Petani dan Pedagang KAI menghubungkan hasil panen ke pasar. Program Kereta Petani dan Pedagang yang diinisiasi oleh KAI Komuter atau KCI ini merupakan sebuah inovasi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung ketahanan pangan nasional, yang memiliki ide utama yaitu memanfaatkan jaringan kereta api yang sudah ada untuk mengangkut hasil panen dan produk UMKM secara langsung dari sentra produksi ke pasar atau pusat distribusi, yang khususnya yaitu bagi komunitas petani dan pedagang kecil. Kita masuk ke tujuan utama program, yaitu tujuan utama dari program ini tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas, yaitu yang pertama, menyediakan transportasi rel yang efisien dan terjangkau bagi petani dan pedagang. Pada subpoin pertama ini merupakan fondasi operasional program yang berfokus pada transisi dari logistik darat konvensional menuju moda berbasis rel yang lebih superior dari sisi cost efisiensi dan time efisiensi. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami tantangan logistik yang dihadapi petani saat ini. Sebagian besar itu kan hasil panen diangkut menggunakan moda darat konvensional seperti truk, becak, angkot, dan sebagainya. Nah, dan disinilah keunggulan kereta api menjadi solusi transformatif, yaitu yang pertama ada efisiensi, mengatasi hambatan waktu dan kerusakan barang. Jalur bebas hambatan yaitu logistik darat itu seringkali terkendala oleh kemacetan parah, terutama saat mendekati wilayah perkotaan besar, serta kondisi infrastruktur jalan yang tidak merata seperti jalan berlubang. Nah, kereta api beroperasi pada jalur yang terpisah dari lalu lintas umum, yang menjamin perjalanan lebih cepat dan prediktif. Kecepatan ini sangat vital untuk produk segar seperti buah, sayuran, dan hasil perikanan yang memiliki waktu kadaluarsa sangat singkat. Selanjutnya itu mengurangi risiko kerusakan. Nah, waktu tempuh yang panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan fisik produk. Dengan jadwal yang teratur dan waktu tempuh yang lebih singkat, kereta api itu secara langsung meminimalkan risiko kerusakan barang. Penurunan tingkat kerusakan ini berarti hasil panen yang sampai ke pasar lebih banyak dan berkualitas, dapat meningkatkan nilai total yang dapat dijual. Nah, ini adalah efisiensi operasional yang langsung menguntungkan petani. Pada poin B ada keterjangkauan, itu meningkatkan margin keuntungan produsen. Nah, biaya logistik yang kompetitif di Indonesia itu biaya logistik seringkali menjadi komponen harga yang sangat signifikan. Dengan menawarkan tarif angkut rel yang kompetitif, program ini secara langsung memangkas biaya operasional petani dan pedagang kecil. Nah, peningkatan margin keuntungan. Setiap rupiah yang dihemat dari biaya transportasi adalah rupiah yang masuk sebagai keuntungan bagi produsen di hulu. Dengan biaya angkut yang lebih murah, petani itu memiliki dua opsi positif. Yang pertama itu mereka dapat menjual produk dengan harga yang sama di pasar tapi dengan margin keuntungan yang lebih tebal, atau mereka itu dapat menjual sedikit lebih murah sehingga produknya lebih kompetitif, namun tetap mendapatkan keuntungan yang layak karena biaya operasional itu mereka sudah lebih rendah. Poin 2 itu mengatasi distribusi hasil panen agar nilai jual produk itu tidak rendah. Nah, tujuan ini bergerak dari ranah logistik ke ranah ekonomi makro dan mikro yang berupaya mengatasi masalah struktural yang selama ini menghimpit sektor pertanian Indonesia. Kita ketahui masalah terbesar bagi petani itu bukanlah gagal panen, melainkan kegagalan distribusi yang menyebabkan harga jual itu anjlok saat panen raya. Program ini dirancang untuk melawan fenomena tersebut. Nah, poin A itu stabilitas harga, menjangkau pasar yang lebih luas itu dengan melawan price volatility. Kita ketahui saat panen raya itu oversupply di pasar lokal menyebabkan harga komoditas seperti cabai, tomat, bawang itu anjlok drastis. Nah, fenomena yang dikenal sebagai volatilitas harga yang seringkali membuat petani itu rugi besar. Itu penyebaran melalui kereta logistik. Kereta logistik memungkinkan petani menjangkau pasar di kota-kota besar atau bahkan antar pulau dengan lebih mudah. Dengan mendistribusi
mendistribusikan kelebihan produksi ke wilayah yang permintaannya tinggi, kereta api menstabilkan harga di tingkat produsen. Hal ini memastikan bahwa upaya kereta petani itu dihargai dengan nilai jual yang wajar. Poin B, memutus rantai distribusi yang panjang, yaitu dengan menciptakan keadilan harga. Ada peran tengkulak atau perantara. Dalam rantai pasok tradisional, hasil panen itu seringkali melewati banyak lapisan perantara atau tengkulak sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, setiap perantara ini mengambil bagian keuntungan dan yang paling dirugikan itu adalah produsen. Nah, hasilnya ada koneksi langsung. Kereta ini memungkinkan petani atau koperasi produsen untuk mengirimkan hasil panen mereka yang langsung kepada pedagang besar, distribusi modern atau bahkan retail. Nah, dengan memangkas beberapa lapisan perantara, kita memastikan bahwa harga jual yang lebih adil bagi petani atau fair trade karena keuntungan tidak lagi tergerus oleh panjangnya rantai distribusi. Tujuan ketiga, mendukung ketahanan pangan dan memerankan ekonomi nasional. Nah, tujuan ini yang paling strategis karena menunjukkan peran program ini dalam konteks pembangunan nasional. Nah, dalam tujuan akhir dari program ini adalah kontribusi pada skala yang lebih besar, yaitu kemakmuran dan keamanan negara. Pada poin A itu ada kontribusi pada ketahanan pangan nasional, yaitu ada jaminan pasokan. Nah, transportasi kereta yang teratur dan andal memastikan pasokan bahan pangan itu ke wilayah perkotaan berjalan tanpa henti. Hal ini sangat krusial, terutama saat terjadi bencana alam, cuaca buruk, atau gangguan logistik darat lainnya. Selanjutnya ada stabilitas stok. Dengan adanya saluran logistik yang cepat dan aman ini, pemerintah dan pasar itu memiliki jaminan bahwa stok komoditas strategis dapat dipindahkan dari daerah surplus ke daerah defisit dengan cepat, dengan menjaga stok nasional dan menghindari kepanikan harga. Ada poin B, mendorong pemerataan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kesejahteraan di pedesaan. Nah, ketika petani mendapatkan harga yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar karena biaya logistik lebih rendah, secara otomatis kan pendapatan per kapita di daerah pedesaan yang merupakan sentra produksi akan meningkat. Nah, peningkatan pendapatan inilah yang merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada mengurangi kesenjangan. Program ini adalah alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah yang kaya akan sumber daya pedesaan dengan pusat konsumsi yang di perkotaan. Nah, memastikan bahwa ekonomi dari produk pertanian tetap berputar di tangan pedesaan, bukan hanya terpusat pada pihak perantara di kota besar. Ini adalah langkah nyata menuju pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita memasuki fokus implementasi awal, strategi go-to-market dan kesiapan infrastruktur. Nah, pada fokus implementasi awal, program angkutan logistik berbasis Kereta Komuter Indonesia atau KCI ini dirancang sebagai sebuah proses yang bertahap, realistis, dan berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Alih-alih langsung diterapkan secara luas, program ini tuh dimulai dengan pendekatan yang terukur, memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki serta meminimalkan risiko terhadap layanan utama angkutan penumpang. Nah, strategi ini itu mencerminkan pemahaman bahwa transformasi sistem transportasi, terutama ketika menyangkut logistik pangan dan kebutuhan masyarakat luas, yang harus dijalankan dengan kehati-hatian, perencanaan matang, dan dasar operasional yang kuat. Nah, dalam ini terdapat 3 aspek utama yang menjadi fokus dalam tahap awal implementasi. Yang pertama, penunjukan KAI Komuter atau KCI sebagai pelaksana utama program. Yang kedua, pemilihan wilayah Banten atau Rangkas Bitung Line sebagai proyek percontohan. Dan yang ketiga, kesiapan teknis sarana angkut melalui hasil karya Balai Yasa Surabaya Gubeng. Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan strategi go-to-market yang logis dan berkelanjutan. Pada yang pertama yaitu KAI Komuter Indonesia atau KCI itu sebagai pelaksana utama yang memanfaatkan pengalaman dan aset yang sudah teruji. Nah, penunjukan KAI Komuter Indonesia atau KCI sebagai operator utama angkutan logistik ini bukan sekedar karena statusnya sebagai anak usaha KAI, yang melainkan karena rekam jejak operasionalnya itu sangat kuat dalam mengelola layanan transportasi massal dengan tingkat kompleksitas tinggi.
Nah, transformasi peran KCI dari angkutan penumpang ke layanan gabungan. Nah, selama ini KCI ini dikenal luas sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya di Jabodetabek. Setiap hari KCI itu mengoperasikan ratusan perjalanan kereta dengan jadwal yang sangat rapat, melayani jutaan penumpang dari berbagai latar belakang. Nah, pengalaman panjang ini membentuk kemampuan inti KCI, antara lain dapat mengelola operasi dengan frekuensi tinggi, dapat menjaga ketepatan waktu di jalur padat, dapat mengatur pergerakan kereta secara presisi, dan dapat menjalankan sistem operasi yang disiplin dan konsisten. Dalam program angkutan logistik ini menjadi langkah strategis untuk memperluas mandat KCI dari semata penyedia layanan penumpang menjadi penyedia layanan gabungan penumpang dan barang. Perlu ditekankan bahwa perluasan ini tidak mengubah fokus utama KCI, yang melainkan menambah fungsi baru yang memanfaatkan keunggulan yang sudah ada. Dengan kata lain, KCI tidak belajar dari nol, tetapi menerapkan keahlian yang telah teruji ke sektor logistik ringan. Selanjutnya ada ketepatan waktu sebagai nilai tambah utama dalam logistik. Nah, dalam dunia logistik, khususnya logistik pangan dan produk pertanian, waktu adalah faktor yang sangat krusial. Keterlambatan tidak hanya berdampak pada biaya, tetapi juga pada kualitas produk dan stabilitas harga. Nah, disinilah pengalaman KCI dalam menjaga ketepatan waktu atau on-time performance yang menjadi keunggulan utama. Berbeda dengan transportasi darat berbasis jalan raya yang sangat bergantung pada kondisi lalu lintas, transportasi rel menawarkan kepastian jadwal yang jauh lebih tinggi. Keunggulan ini dapat memberikan beberapa manfaat langsung, di antaranya yaitu produk pertanian itu dapat tiba lebih cepat dan lebih segar, dan resiko kerusakan barang itu dapat ditekan. Pelaku usaha memiliki kepastian waktu distribusi, rantai pasok menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Nah, dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, layanan logistik berbasis KRL memiliki posisi kompetitif yang kuat, terutama untuk pengiriman jarak menengah yang membutuhkan keandalan tinggi. Selanjutnya ada optimalisasi aset yang sudah ada, rel, jadwal, dan stasiun. Nah, salah satu prinsip utama dalam program ini adalah memaksimalkan apa yang sudah tersedia, bukan membangun dari nol. KCI memiliki dua aset strategis yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk logistik, yaitu yang pertama ada kapasitas waktu perjalanan dan jaringan stasiun. Pemanfaatan slot waktu yang menganggur. Tidak semua jam dalam satu hari itu digunakan secara optimal untuk layanan penumpang. Nah, pada jam-jam tertentu seperti dini hari atau larut malam, kapasitas jalur rel itu relatif longgar. Program logistik memanfaatkan waktu-waktu ini untuk menjalankan kereta logistik tanpa mengganggu penumpang. Selanjutnya, mengubah kapasitas yang sebelumnya menganggur menjadi produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru dari infrastruktur yang sama. Nah, dalam pendekatan ini itu sangat efisien karena tidak memerlukan investasi besar dalam pembangunan jalur baru. Yang kedua, stasiun sebagai titik kumpul dan distribusi barang. Nah, selain rel itu, KCI mengelola ratusan stasiun yang tersebar di wilayah perkotaan dan pinggiran. Dalam program ini, sebagian stasiun difungsikan sebagai transit logistik skala kecil atau mikro. Fungsi baru stasiun tersebut meliputi tempat pengumpulan hasil pertanian dari petani sekitar, titik bongkar barang sebelum didistribusikan ke pasar kota, dan menghubung langsung antara produsen dan konsumen. Dengan konsep ini, petani kecil tidak perlu mengirim barang dalam jumlah besar secara individu, melainkan dapat bergabung dalam pengiriman kolektif yang lebih efisien.
Yang kedua yaitu wilayah Banten dan Rangkas Bitung Line sebagai proyek percontohan. Nah, pemilihan wilayah Banten khususnya koridor Rangkas Bitung Line itu sebagai lokasi awal implementasi didasarkan pada kombinasi antara potensi ekonomi, kesesuaian geografis, dan pertimbangan risiko operasional. Nah, Banten sebagai daerah penyangga pangan Jabodetabek. Perlu kita ketahui, Banten itu merupakan salah satu wilayah pemasok utama komoditas pertanian untuk Jabodetabek. Kedekatan geografis ini menjadikannya lokasi ideal untuk menguji efektivitas angkutan logistik berbasis rel. Melalui koridor ini, program dapat menghubungkan daerah surplus produksi langsung ke pasar besar, dapat mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya, dan dapat menekankan biaya distribusi dan potensi fluktuasi harga. Nah, jarak Banten ke Jakarta itu tergolong jarak menengah yang secara ekonomi paling efisien untuk transportasi rel. Nah, pengurangan tantangan distribusi akhir. Dalam distribusi terakhir dari gudang ke pasar atau retail sering menjadi bagian paling mahal dan paling rumit dalam rantai pasok. Dengan membawa barang lebih dekat ke pusat kota melalui kereta, tantangan ini dapat dikurangi secara signifikan. Manfaat langsungnya itu antara lain waktu tempuh lebih singkat, biaya transportasi lanjutan lebih rendah, distribusi lebih terkontrol dan terjadwal. Selanjutnya ada mitigasi risiko operasional pada tahap awal. Kita ketahui koridor KRL di pusat Jakarta itu sangat padat. Memulai program logistik di jalur yang terlalu sibuk itu dapat mengganggu layanan penumpang yang merupakan prioritas utama KCI. Nah, Rangkas Bitung Line itu dipilih karena tingkat kepadatan itu relatif lebih rendah, lebih fleksibel untuk pengaturan jadwal uji coba, serta cocok untuk pengembangan SOP awal. Nah, wilayah ini itu berfungsi sebagai ruang belajar operasional, tempat KCI menyempurnakan prosedur sebelum ekspansi ke jalur lain yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga yaitu kesiapan sarana angkut, peran Balai Yasa Surabaya Gubeng. Nah, dalam hal ini keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jalur dan jadwal, tetapi juga oleh kesiapan sarana angkut yang sesuai dengan kebutuhan logistik. Nah, ada kemandirian teknologi dan industri dalam negeri. Modifikasi gerbong logistik yang dilakukan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, fasilitas milik KAI yang memiliki keahlian dalam perawatan dan rekayasa kereta. Pendekatan ini itu menunjukkan komitmen terhadap penguatan industri perkereta apian nasional, penyesuaian desain dan kebutuhan lokal, dan efisiensi biaya jangka panjang. Nah, gerbong yang dirancang khusus untuk mengangkut produk pertanian dengan memperhatikan aspek kemudahan bongkar muat dan perlindungan barang. Target waktu dan kesiapan operasional pada 15 Agustus 2025. Penetapan tanggal 15 Agustus 2025 ini sebagai tonggak penting menandakan adanya manajemen proyek yang jelas dan terarah. Di tahap ini, sarana angkut itu diharapkan telah siap digunakan secara operasional, memenuhi standar keselamatan perkereta apian, mendukung proses logistik yang cepat dan aman, dan telah melalui tahap pengujian dan sertifikasi. Nah, tanggal ini itu dapat menjadi penanda bahwa program telah melewati fase perencanaan dan siap memasuki fase implementasi nyata. Nah, secara keseluruhan, fokus implementasi awal program ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis, berbasis data, dan berorientasi pada dampak nyata. Dengan memanfaatkan keunggulan KCI atau Kereta Komuter Indonesia, memilih wilayah uji coba yang tepat serta menyiapkan sarana angkut secara mandiri,
Program ini memiliki fondasi yang kuat untuk dikembangkan secara nasional. Nah, selanjutnya kita memasuki pada manfaat dan dukungan masyarakat. Kita ketahui program ini itu bukan hanya sekedar solusi transportasi, tetapi merupakan sebuah ekosistem yang dirancang untuk menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan logistik yang signifikan, serta telah mendapatkan validasi kuat dari calon pengguna. Yang pertama itu mempercepat mobilitas hasil pertanian dan UMKM secara aman. Nah, pemanfaatan kereta api ini sebagai moda angkut inti yang secara fundamental itu dapat mengubah paradigma logistik hasil pertanian dan produk UMKM, menawarkan keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh moda darat konvensional seperti truk, beca, angkot, dan sebagainya. Kecepatan dan ketepatan waktu. Nah, kita sama-sama tahu kereta api itu bergerak di atas jalur yang terpisah dari jaringan jalan umum, yang membuatnya itu dapat kebal terhadap kemacetan yang menjadi hambatan utama truk di wilayah perkotaan pada seperti Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Keunggulan ini itu sangat krusial untuk produk-produk segar seperti buah-buahan, sayuran, ikan segar, dan sebagainya. Nah, setiap penundaan dalam perjalanan dapat meningkatkan laju pembusukan. Dengan jadwal yang teratur dan waktu tempuh yang lebih pasti, petani itu dapat menjamin bahwa produk mereka itu tiba di pasar atau pusat distribusi dalam kondisi kualitas yang baik. Selanjutnya ada keamanan barang yang lebih terjamin. Nah, ada keamanan fisik. Nah, resiko kerusakan barang akibat getaran hebat di perjalanan, kecelakaan lalu lintas jalan raya, atau praktik pengemudi yang tidak bertanggung jawab itu dapat diminimalkan. Pergerakan di atas rel itu umumnya lebih stabil. Ada keamanan akses. Nah, stasiun dan gerbong kereta api itu beroperasi dengan kontrol akses yang jauh lebih ketat dibandingkan rest area atau checkpoint truk di jalan raya. Hal ini itu secara drastis mengurangi risiko kehilangan, pencurian, atau manipulasi barang dagangan yang bernilai tinggi. Nah, selanjutnya ada inovasi gerbong. Dengan sistem pengemasan dan penempatan barang yang didesain khusus pada gerbong logistik, produk itu dapat disusun secara lebih efisien dan aman, menjaga kualitas produk dari titik loading di sentra produksi hingga titik unloading di pusat distribusi. Ya, poin kedua yaitu didukung masyarakat 81,3% petani dan pedagang komuter lain. Nah, tingginya angka dukungan publik merupakan indikator terkuat bahwa program ini memiliki produk market fit yang ideal. Itu ada data validasi berbasis kebutuhan real. Pada angka 81,23%, dukungan bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari validasi langsung dari target audiens petani dan pedagang itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa KAI Komuter itu telah mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang sangat relevan dengan tantangan logistik harian mereka, yaitu tingginya biaya, ketidakpastian waktu tempuh, dan kerugian akibat kerusakan produk. Nah, dukungan ini tuh dapat menandakan bahwa program ini memiliki tingkat adopsi yang tinggi sejak awal, yang merupakan kunci keberlanjutan. Selanjutnya ada kemudian integrasi. Nah, fakta bahwa mayoritas pendukung adalah pengguna komuter lain yang sudah memberikan keuntungan operasional yang besar. Mereka itu sudah akrab dengan lokasi dan tata letak stasiun KRL, jadwal keberangkatan dan kedatangan, prosedur operasional di lingkungan stasiun. Nah, hal tersebut itu secara signifikan dapat mengurangi kurva pembelajaran yang biasanya diperlukan untuk program baru, sehingga dapat mempermudah proses integrasi mereka ke dalam sistem logistik kereta. Nah, petani dan pedagang itu dapat langsung fokus pada pengiriman barang daripada mempelajari sistem transportasi baru dari nol. Selanjutnya, poin ketiga atau poin terakhir itu dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi nyata. Program tersebut dirancang untuk memberikan multiplier efek yang melampaui sekedar biaya transportasi. Ada aspek ekonomi. Nah, efisiensi biaya logistik.
Penurunan biaya angkut per unit volume itu secara langsung dapat meningkatkan net margin atau keuntungan bagi petani dan pedagang. Selanjutnya ada stabilisasi harga jual. Nah, dengan akses yang lebih cepat ke pasar yang lebih besar, misalnya Jabodetabek, itu petani dapat menjual produknya di harga yang lebih stabil dan menguntungkan, terutama saat terjadi oversupply di pasar lokal. Akses pasar yang lebih luas. Kereta itu membuka jalur distribusi ke pasar-pasar regional yang sebelumnya sulit terlalu mahal dijangkau, sehingga itu dapat meningkatkan daya tawar dan volume berjualan produsen kecil. Selanjutnya ada aspek sosial, yaitu pengurangan stres dan risiko. Memindahkan beban logistik ke moda kereta api itu mengurangi tanggung jawab dan stres perjalanan yang dialami petani dan pedagang. Mereka itu tidak perlu lagi khawatir tentang kecelakaan di jalan raya, perbaikan kendaraan, atau tidur di perjalanan yang tidak aman. Hal ini itu secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan pribadi mereka. Kontribusi lingkungan dan lalu lintas. Secara makro, program ini berkontribusi pada upaya pengurangan kepadatan lalu lintas di jalan raya perkotaan, terutama oleh truk terkecil. Selain itu, perpindahan volume barang dari moda darat ke kereta api yang lebih efisien energi dapat memberikan manfaat lingkungan dalam jangka panjang atau pengurangan emisi karbon per ton kilometer. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan petani di daerah pedesaan itu mendorong perputaran ekonomi lokal yang sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya kita memasuki pada aspek kesiapan dan mitigasi, rencana aksi dan koordinasi jangka panjang keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Program ini itu sangat bergantung pada pembentukan kerangka kerja teknis, regulasi, dan operasional yang solid, yang melibatkan kerjasama erat antara operator KAI komuter, regulator atau DJKA Kemenhub, dan industri pendukung yaitu Balai Yasa. Pada poin pertama yaitu ada prioritas pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan atau biasa disingkat 3K. Filosofi ini, program ini adalah non-kompromi terhadap standar operasional, yang dimana kepentingan logistik tidak boleh mengorbankan keselamatan atau kualitas layanan penumpang. Yaitu yang pertama ada keselamatan atau safety. Aspek keselamatan ini mencakup seluruh siklus operasional. Verifikasi sarana hasil modifikasi. KAI komuter harus menjamin bahwa modifikasi gerbong angkut yang dilakukan oleh Balai Yasa, misalnya pemasangan rak atau sistem penahan muatan itu tidak mengurangi integritas struktural, kapasitas pengereman atau keseimbangan gerbong saat melaju pada kecepatan maksimum. Uji coba statis dan dinamis yang ketat wajib dilaksanakan sebelum pengoperasian komersial. Integrasi persinyalan. Dalam pengoperasian kereta logistik di luar jadwal KRL, reguler harus terintegrasi sempurna dengan sistem persinyalan dan sistem terkendali lalu lintas kereta api, yaitu untuk mencegah potensi risiko tabrakan atau salah jalur. Diperlukan prosedur khusus bagi masinis dan petugas TCC dalam menangani rangkaian logistik. Selanjutnya ada keselamatan bongkar muat. Menerapkan SOP keselamatan kerja yang ketat di area stasiun, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD standar bagi petugas yang menangani muatan, serta pembatasan akses yang jelas untuk area loading atau unloading dari penumpang KRL demi meminimalisir risiko kecelakaan di peron. Yang kedua itu ada keamanan. Keamanan itu fokus pada perlindungan aset atau barang dan fasilitas. Ada pengamanan kargo berlapis. Barang yang diangkut, yang merupakan aset ekonomi vital petani dan pedagang, harus dilindungi dari risiko kehilangan atau pencurian. Hal ini itu dapat diwujudkan dengan sistem segel digital atau fisik pada pintu gerbong, penempatan petugas keamanan khusus atau polisi khusus kereta api yang mengawal rangkaian logistik, dan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di dalam gerbong. Kontrol akses stasiun. Mengisolasi area docking logistik di stasiun.
Nah, proses loading dan unloading harus dilakukan dalam zona yang terkontrol dan terbatas, terutama itu pada jam operasional penumpang, yaitu untuk memastikan barang dagangan tidak tercacar atau mengganggu alur penumpang. Selanjutnya ada kenyamanan. Nah, kenyamanan ini merupakan kunci keberterimaan program oleh publik pengguna KRL. Ada manajemen kebersihan pasca logistik. Nah, program ini itu memerlukan tim kebersihan siaga yang bertugas segera setelah proses pembongkaran selesai atau dini hari. Nah, pembersihan itu menyeluruh termasuk pada gerbong dan area stasiun harus dilakukan dalam window time yang sangat singkat, menjamin stasiun dan KRL dalam kondisi higienis sempurna saat jam operasional penumpang dimulai. Nah, selanjutnya ada mitigasi bau dan keriuhan. Perluasan fasilitas penyimpanan sementara di stasiun agar barang tidak menumpuk di peron. Penggunaan sistem pengemasan yang tertutup dan standar kebersihan produk sebelum dimuat itu akan mengurangi risiko bau menyengat dari hasil pertanian mentah yang dapat mengganggu penumpang KRL di pagi hari. Nah, poin kedua itu ada KAI Komuter berkoordinasi dengan DJKA Kemenhub untuk kesiapan teknis. Nah, kayak KAI Komuter itu harus bergerak sebagai operator di bawah pengawasan regulasi ketat DJKA yang memastikan semua aspek teknis itu dapat legalitas itu terpenuhi. Yang pertama ada perizinan dan regulasi operasi. Nah, persetujuan GPK dinamis, koordinasi dengan DJKA krusial untuk memperoleh izin grafik perjalanan kereta api. Izin ini harus menetapkan slot waktu di luar jam padat dengan batasan headway yang aman. Nah, dalam hal ini DJKA itu memastikan bahwa penambahan frekuensi logistik tidak menyebabkan jalur melebihi batas kapasitas teknis maksimum yang diizinkan, khususnya pada titik-titik persimpangan kritis. Harmonisasi regulasi. DJKA itu harus mengeluarkan regulasi baru yang mengizinkan angkutan kargo, khususnya hasil bumi dan UMKM, menggunakan prasarana rel komuter sekaligus menetapkan batasan jenis dan volume kargo yang diperbolehkan di jalur elektrifikasi. Standar teknis sarana dan sarana balai yasa. Pengujian dan sertifikasi kelaikan. Setiap gerbong yang dimodifikasi Balai Yasa Surabaya Gubeng itu harus menjalankan serangkaian pengujian teknis yang ketat. Misalnya itu pada uji rem, uji stabilitas, dan uji muat. Nah, sertifikasi kelaikan operasi dari DJKA sebelum diizinkan beroperasi. Hal ini memvalidasi kemampuan industri perkeretaapian nasional dalam mendukung inovasi ini. Spesifikasi material gerbong. DJKA itu harus menetapkan standar material spesifik untuk interior gerbong logistik, seperti penggunaan bahan anti korosi, mengingat produk pertanian itu menghasilkan produk kelembapan dan permukaan yang mudah dibersihkan, menjamin durabilitas dan higienitas gerbong dalam jangka panjang. Nah, poin ketiga itu menggunakan jadwal exiting CL Merak dengan waktu tambahan. Strategi manajemen kapasitas jalur ini itu merupakan pendekatan low risk yang memungkinkan pembelajaran operasional itu sebelum ekspansi. Ada optimalisasi aset jalur dan analisis idle time. Nah, pemilihan jalur yang strategis. Pemilihan rute CL Merak adalah langkah tepat karena jalur ini memiliki kepadatan KRL penumpang yang paling rendah di jaringan Jabodetabek, yang menawarkan idle time atau gap jadwal yang signifikan. Nah, KAI Komuter itu dapat menggunakan software penjadwalan canggih untuk menganalisis secara presisi semua slot waktu kosong yang tersedia. Ada minimasi dampak atau freeze flash mail. Karena rute CL Merak melayani daerah yang beririsan langsung dengan sentra pangan atau Banten itu, jarak flash mail dari sentra ke stasiun KRL menjadi lebih pendek, yang memaksimalkan efisiensi biaya yang ditawarkan oleh kereta api. Ada pemanfaatan slot kosong dan alokasi waktu tambahan. Nah, implementasi slot waktu eksklusif.
KAI Komuter itu akan memprogramkan perjalanan logistik sebagai jadwal yang eksklusif. Tidak ada KRL penumpang yang berjalan bersamaan selama periode alokasi padding time atau dini hari. Nah, misalnya menetapkan periode jam 12 hingga jam 4 pagi sebagai jendela logistik. Ada strategi manajemen keterlambatan atau delay. Alokasi waktu tambahan itu berfungsi sebagai buffer pengaman jadwal. Jika kereta logistik mengalami penundaan, misalnya kereta itu karena bongkar muat yang lama atau masalah teknis, penundaan tersebut tidak akan melambat ke jadwal KRL penumpang yang dimulai pukul 5 sampai 6 pagi. KAI Komuter itu harus memiliki SOP untuk menahan seperti mengistirahatkan kereta logistik yang di stasiun terminus, misalnya Rangkas Bitung, Tanah Abang, jika melewati batas waktu. Untuk menghindari gangguan pada hari kerja, pendekatan loris ini menjamin prioritas tertinggal tetap pada pelayanan penumpang massal. Nah, pada yang terakhir itu kita masuki pada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang perlu diantisipasi. Setiap inovasi yang skala besar, meskipun memiliki tujuan positif, itu selalu membawa tantangan operasional dan potensi dampak negatif yang harus diantisipasi dan dimitigasi secara cermat. Nah, dampak yang pertama yaitu ada gangguan jadwal exciting. Jalur kereta api yang di wilayah Jabodetabek, khususnya yang dilayani KRL komuter lain, merupakan salah satu jaringan rel tersibuk di dunia dengan frekuensi perjalanan yang sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, masalah intinya yaitu penambahan kereta logistik dengan kecepatan operasional, waktu henti, dan kebutuhan jalur yang berbeda ke dalam jadwal yang sudah padat secara inheren menciptakan risiko konflik waktu. Penundaan kecil pada kereta logistik dapat memicu efek domino yang menunda puluhan perjalanan KRL penumpang berikutnya. Nah, mitigasi yang diperlukan yaitu solusi utamanya adalah mengalokasi waktu yang ketat dan terisolasi. Kereta logistik wajib dioperasikan pada periode off-peak hours, seperti dini hari atau tengah malam hingga subuh, atau larut malam ketika volume lalu lintas penumpang minimal. Selain itu, juga dapat diperlukan pemanfaatan atau pembangunan seeding track atau jalur persimpangan di stasiun-stasiun besar untuk memungkinkan kereta logistik itu menunggu tanpa menghalangi jalur utama saat KRL penumpang melintas. Nah, dampak yang kedua yaitu ada isu kebersihan dan keamanan barang. Angkutan hasil pertanian dan produk UMKM itu memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan angkutan penumpang, yang dapat menimbulkan tantangan baru bagi pengelola stasiun dan kereta. Nah, dalam kebersihan, produk pertanian seperti sayur, buah, beras itu berpotensi menghasilkan residu, kotoran, atau bahkan cairan yang dapat mengotori gerbong dan area stasiun. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menurunkan standar kebersihan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan berpotensi menarik hama yang secara langsung dapat mengganggu kenyamanan dan standar kesehatan bagi pengguna KRL penumpang reguler. Dan pada keamanan, komoditas yang diangkut itu memiliki nilai ekonomis. Kerentanan terhadap pencurian atau kerusakan selama proses loading, transit, dan unloading di stasiun dengan akses publik menjadi perhatian serius. Sistem keamanan berlapis atau CCTV, pengguna keamanan khusus logistik, segel gerbong, dan area bongkar muat yang terbatas harus diterapkan untuk meminimalisir risiko ini. Dampak ketiga adalah kapasitas terbatas. Nah, meskipun kereta api efisien, volume barang yang diangkut oleh rangkaian komuter lain yang dimodifikasi atau gerbong logistik khusus akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas angkut armada truk besar seperti truk tronton. Nah, keterbatasan volume program ini itu ditujukan untuk petani dan pedagang kecil sehingga sangat efektif untuk volume angkut sedang dan kecil. Namun, jika program ini sukses dan permintaan dari sentra produksi utama meningkat drastis, kapasitas yang ada atau jumlah rangkaian dan frekuensi perjalanan itu mungkin tidak mampu menampung seluruh volume, memaksa sebagian petani kembali menggunakan moda darat konvensional. Nah, solusi jangka panjangnya yaitu perlu adanya perencanaan penambahan gerbong logistik secara bertahap atau mengoptimalisasi tata letak barang di gerbong.
Dalam hal ini, KAI perlu menetapkan standar volume harian yang jelas dan mungkin mengarahkan komoditas bervolume sangat besar ke layanan angkutan barang KAI atau non-komuter yang sudah ada. Nah, dampak keempat yaitu ada peningkatan risiko bongkar muat. Proses loading dan unloading di stasiun KRL komuter lain itu harus berlangsung dalam waktu yang sangat singkat untuk menghindari penundaan jadwal. Nah, ada risiko kerusakan dan kecelakaan. Bongkar muat yang manual dan tergesa-gesa itu sangat meningkatkan risiko seperti kerusakan barang, kecelakaan kerja bagi petugas maupun pedagang yang terlibat. Standarisasi dan peralatan. KAI komuter itu harus mengembangkan standar Operating Procedure atau SOP bongkar muat yang ketat. Penggunaan peralatan bantu mekanis seperti hand pallet yang disesuaikan dengan platform stasiun sangat penting untuk mempercepat proses dan meminimalisir penanganan manual sehingga resiko itu dapat ditekan. Pelatihan rutin kepada semua pihak yang terlibat juga krusial. Nah, dalam memapping penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa program kereta petani dan pedagang KAI komuter adalah langkah progresif yang mengoptimalkan aset real untuk kepentingan logistik nasional dan kesejahteraan petani. Dengan fokus pada efisiensi biaya, stabilisasi harga, dan didukung oleh mayoritas masyarakat, program ini dapat berpotensi menjadi model yang sukses. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan KAI komuter untuk memitigasi risiko operasional, terutama terkait manajemen jadwal yang keamanan bongkar muat, sambil terus berkoordinasi erat dengan pihak regulator dan industri perkeretaapian nasional. Nah, demikian penjelasan dari mapping saya kali ini. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.